Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang post tagging. Materi ini diambil dari beberapa referensi yang ada di sini. Sebagai kerangka bahasan kita ada 5 poin. Yang pertama adalah definisi part of speech. Kemudian yang kedua aplikasi dari part of speech. Kemudian definisi dari task part of speech tagging itu apa. Kemudian bagaimana atau pendekatan untuk menyelesaikan part of speech tagging dan evaluasinya. Kita akan membagi dalam 2 kesempatan, 2 video. Video yang pertama adalah 3 poin pertama, kemudian untuk 2 poin yang kedua kita insya Allah akan kita bahas di video yang kedua. Ya, jadi part of speech itu apa? Ya, kita lihat bahwa part of speech disebut juga sebagai kelas kata. Ya, jadi umum disebut juga sebagai kelas kata atau kategori sintaktik. Ya. Sebagai sebuah kategori yang diberikan ke sebuah kata. Jadi setiap kata mempunyai kategori yang sesuai dengan fungsi sintaktiknya. Sebagai contoh adalah misalkan ada kelas kata atau part of speech, kata benda atau noun atau disebut juga nomina, misalkan adalah untuk bahasa Inggris people, animal, things, kucing, pohon. Jadi di sini apakah itu benda yang real atau yang abstrak ya. Kemudian contoh yang kedua adalah untuk part of speech adalah kata kerja atau verb atau verba, misalkan run, study, makan, bekerja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adjektiva ya atau kata sifat seperti soft, diligent, pintar, berat dan seterusnya. Ini adalah contoh 3 part of speech yang paling sering ya di sebuah bahasa. Biasanya noun itu adalah yang paling banyak, kemudian diikuti dengan verb. Ya, part of speech memberikan informasi tambahan ya, informasi tambahan untuk sebuah kata dan tetangga-tetangganya. Sebagai contoh, misalkan sebuah kata benda. Ya, sebuah kata benda biasanya diikuti dengan kata sifat ya. Atau kata keterangan. Nah, ini informasi tambahan untuk sebuah kata dan tetangga-tetangganya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan part of speech atau kelas kata? Ya. Yaitu kata yang mempunyai karakteristik yang mirip. Ya. Yang mirip misalnya di sini muncul di konteks yang mirip ya, konteks yang serupa atau mirip ya. Konteksnya dalam sebuah kalimat ya. Dia muncul di konteks itu maksudnya di kanan kirinya itu mempunyai kemiripan. Kemudian juga mempunyai fungsi sintaktik yang sama dalam kalimat ya. Jadi sama-sama noun bisa dia mempunyai fungsi sintaktik yang sama dalam kalimat, kemudian mengalami transformasi yang sama. Transformasi yang sama itu seperti misalkan kalau bahasa Indonesia misalkan kata benda jamak misalkan diulang-ulangi. Jadi seperti misalkan buku, kemudian ada pengulangan buku-buku. Kemudian ada misalkan meja, kalau jamak meja-meja, seperti itu. Ini contohnya seperti itu ya. Nah, di kelas kata ini secara umum ya
ada kelas kata yang dipakai sejak lama, itu ada ini beberapa kelas kata. Ada noun, ini dalam bahasa Inggris ya, ada verb, ini yang paling banyak noun, kemudian diikuti verb. Kemudian ada adjective, preposition, adverb, article, interjection, pronoun, dan conjunction. Nah, ini definisi dari part of speech itu sudah lama sekali sebenarnya. Jadi tentang kelas kata ini udah cukup lama, udah ada 100 tahun BC, before Christ, jadi sebelum Masehi. Itu di situ ada 8, ada noun, ada verb, dan lain-lain. Kemudian pada saat ini di era yang modern ini ada beberapa himpunan atau kumpulan tag, seperti misalkan ada penelitian untuk dataset dari Universitas Pennsylvania Tribank. Di situ mereka menggunakan sebanyak 45 buah tag. Kemudian ada juga penelitian yang lain dari Brown University. Itu mereka membuat korpus, Brownian korpus, di mana di korpus itu mereka menggunakan sebanyak 87 tag. Jadi lebih detail lagi. Kemudian ada lagi yang lebih detail lagi, ada juga untuk bahasa Indonesia, itu juga ada yang mempelopori, nanti akan kita lihat. Nah, ini contoh tag dan deskripsinya. Ya, seperti misalkan di sini contohnya adalah untuk kata benda ya. Misalkan ini adalah kata benda, ini kata benda, ada noun yang singular, noun yang plural. Kemudian adalah proper noun. Ya. Kemudian ada proper noun yang singular, ada juga proper noun yang plural. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada kalau verb, kemudian verb itu juga dibagi-bagi juga, macam-macam. Nah, ini salah satu contoh himpunan post tag. Kemudian contoh-contoh katanya, contoh-contoh kata dari noun ini apa saja? Sekali lagi, di sini ada yang abstrak, ya, ada yang real, ada yang abstrak. Termasuk abstrak itu misalkan ada ide, algoritma. Nah, itu adalah abstrak. Kemudian ada verb. Ini contohnya ada auxiliary dan lain-lain, termasuk ada kata ganti, termasuk kata ganti orang dan lain-lain. Kemudian ada juga untuk bahasa Indonesia. Ya. Untuk bahasa Indonesia sudah juga dirintis. Ya, ini salah satu rintisannya. Ada di sini, ini salah satu rintisannya. Ya, kemudian secara umum bukan hanya di bahasa Indonesia saja, tapi secara umum itu kelas kata itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kata yang konten, ya. Kata konten yang mempunyai makna leksikal yang ada di kamus, KBBI dan lain-lain. Yang sebenarnya adalah yang utamanya, kelompok yang utama, ada 2 kelas, yang konten sama fungsi. Nah, yang konten itu adalah yang utamanya, itu ada nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Yang itu kelas konten itu mayoritas kata-kata di sebuah bahasa itu adalah kelas konten. Kemudian ada kelompok kedua atau kategori kedua, yaitu kata fungsi. Ya, kata fungsi atau istilahnya yang lain kata tugas. Ya, fungsi atau tugas. Yang kata-kata di kategori ini ya menunjukkan hubungan antar konsep, ya. Antar konsep di kalimat, seperti misalkan ada kata sambung, kata depan, dan lain-lain. Kemudian ada juga penelitian yang
mencoba membuat post-text untuk secara umum ya. Ini ada penelitiannya ya. Di situ sama seperti yang sebelumnya juga, ini ada yang open class dan close class ya. Jadi di sini ada open class itu adalah kata konten yang tadi, close class itu adalah kata utamanya adalah kata yang kata tugas ya. Nah, kemudian ini adalah kelas utamanya, kemudian ada yang lain-lain sebagai tambahan, ada punctuation ya dan lain-lain. Ya, ini tadi disebutkan ada yang kata kelasnya yang tertutup, ada yang terbuka ya. Yang termasuk yang tertutup itu adalah yang kelas tugas atau kelas fungsi yang tadi ya, yang tertutup seperti ada kata depan dan lain-lain. Kemudian yang terbuka, open class, itu adalah kata-kata yang di sebuah bahasa itu bisa berubah secara dinamis. Berubah itu maksudnya biasanya adalah bertambah, meskipun ada juga yang beberapa kata yang kemudian jarang dipakai ya. Seperti contohnya misalkan yang bertambah itu misalkan proper noun, nama-nama institusi, nama orang yang tadinya misalkan belum ada. Kemudian misalkan untuk verb, misalkan ini kata email menjadi verb di bahasa Indonesia. Ya, yang ini adalah bahasa Inggris noun misalkan. Jadi baik di bahasa Indonesia pun maupun di bahasa Inggris juga. Jadi di bahasa Inggris meskipun yang tadinya misalkan noun atau bahkan belum ada ya, itu kemudian jadi ada. Jadi ini adalah contoh yang kelas yang kata-kata yang kelas yang terbuka. Kemudian post-text itu dimanfaatkan untuk apa saja ya, misalkan ini contohnya untuk membantu ya. Jadi untuk membantu pemeriksaan grammar ya, untuk grammar checking, untuk memeriksa tata bahasa. Misalkan contohnya misalkan seperti di sini ya. Nah, misalkan contohnya seperti di sini ya. Kalau kita tahu jenis-jenis kata untuk semua kata yang ada di kalimat ya, sebuah kalimat, maka urutan dari jenis kata itu ada yang sesuai atau tidak sesuai dengan grammar ya. Jadi seperti ini misalkan saya pergi, itu sesuatu yang mungkin dari noun ke verb dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dari verb kemudian diikuti dengan verb lagi, itu ya sesuatu yang secara grammar itu janggal, seperti itu contohnya, atau jarang misalkan contohnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Jadi apakah pemeriksaan grammar itu dapat dilakukan dengan language model? Nah, kita sudah belajar language model ya, dimana dari language model ini artinya kita belajar dari korpus data yang besar ya. Nah, kita bisa memeriksa juga menggunakan language model. Ya, apa bedanya dengan kalau kita menggunakan post-text ya. Kalau language model artinya kita mengacu berdasarkan dari contoh-contoh korpus yang sangat besar ya. Kemudian kalau dari post-text itu artinya dari aturan-aturan
jenis-jenis kata, kalau kombinasi urut-urutannya itu apakah memungkinkan atau tidak, atau janggal atau umum di sebuah grammar. Jadi kalau yang post-text itu artinya menggunakan grammar. Nah, kemudian contoh pemanfaatan informasi post-text seperti misalkan ekstraksi informasi, yaitu di mana di ekstraksi informasi ini salah satunya adalah mengidentifikasi entitas bernama name entity. Name entity-nya misalkan orang, ya. Name entity-nya misalkan organisasi, ya. Tentunya name entity yaitu nama orang, name entity nama organisasi atau name entity yang lain itu harusnya tentu adalah jenis katanya adalah proper noun, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan tagging pada teks yang ada, kemudian kita hendak melakukan proses informasi ekstraksi, mengidentifikasi name entity, maka akan terbantu karena seperti disebutkan di sini proper noun itu artinya apa? Kalau name entity itu harus misalnya di sini adalah proper noun. Kemudian contoh yang lain, ya, untuk mesin penerjemah atau machine translation, ya. Jadi dengan adanya post-text yang ada seperti misalkan round di sini, ini adalah adjektif. Ini round yang lain, round tapi mempunyai post-text yang berbeda sehingga membantu saat menerjemahkan oleh mesin penerjemah. Kemudian contoh yang lain adalah untuk parafrase, ya. Parafrase, bagaimana membuat sebuah kalimat kemudian diparafrase atau membuat peringkasan, ya. Ya, ini contohnya adalah seperti ini. Ini ada kata-kata well, ya, well di sini dan well yang contoh yang kedua yang mempunyai pos yang berbeda, ya. Dengan mengetahui pos membantu untuk parafrase dan peringkasan. Jadi seperti ini misalkan kita bisa melihat ini ada mempunyai beberapa jenis pos yang berbeda-beda untuk contoh kalimat di sini, ya. Ya, ini adalah contoh bagaimana melakukan parafrase, ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu bahwa ini adalah well ini apa, jenis katanya, ini adalah noun misalkan, ya, ini kan noun, ya, well ini, maka dicari di sini adalah tentunya yang noun, ya. Jadi di sini misalkan di sini. Jadi kalau well itu mempunyai sinonim yang macam-macam. Sinonim well itu adalah so, spring, grow, okay, successful, anyway. Tapi karena di sini adalah noun, maka di sini kita mencari yang noun juga. Nah, contohnya seperti itu. Demikian juga contoh di sini. Yang kedua, ya. Ya, kemudian contoh yang lain adalah untuk speech synthesis, ya. Ini contohnya, ya. Misalkan ini adalah contohnya, contoh yang pertama. Di sini kita misalkan mempunyai dua contoh yang sama-sama dua-duanya
tulisannya seperti ini, ya. Tapi misalkan dengan adanya jenis kata yang berbeda, maka pengucapannya juga bisa berbeda, ya. Demikian juga contoh yang kedua, di mana sama-sama penulisannya, tapi kalau jenis katanya berbeda, pengucapannya bisa berbeda. Kemudian contoh yang lain untuk pemanfaatan postek adalah parsing, jadi membuat pohon. Artinya sebuah kalimat, kemudian hendak dibuatkan pohonnya, ya, pohon sintaksnya, ya. Maka dengan adanya jenis-jenis kata postek itu membantu memudahkan. Ini seperti misalkan ini adalah pohon parsing konstituensi, ya. Jadi di sini misalkan frase. Nah, frase noun sama noun itu adalah menjadi noun phrase dan seterusnya. Jadi ini akan memudahkan karena kita tahu ini bahwa ini noun dan noun misalkan itu jadi noun phrase. Ini contohnya seperti itu, ya. Atau juga ini adalah contoh-contoh yang lain. Jadi noun phrase itu bukan hanya noun dan noun, tapi juga ada yang misalkan ini adalah noun dengan VP, ya, karena headnya adalah noun, maka ini adalah noun phrase. Jadi dengan adanya kelas kata atau postek membantu proses parsing. Ya, kemudian ya post-tagging itu sendiri apa, ya. Ini adalah kita untuk bahasan yang kedua. Post-tagging itu adalah proses, ya, pemberian post-tag, membuat pemberian tag, ya, pemberian tag part of speech untuk setiap kata dalam sebuah kalimat, ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah dalam sebuah kalimat, ya. Jadi bukan untuk kata-kata secara individual sendiri-sendiri yang terlepas dari kalimat. Nah, di sini tantangan utamanya adalah adanya ambiguitas, ya. Jadi maksudnya adalah sebuah kata seperti misalkan contohnya di sini kata bisa, ya. Kata bisa itu ada yang mungkin dia noun, ya. Mungkin dia jenis kata yang lain, modifier, misalkan seperti itu. Nah, itu dalam sebuah kalimat, ini misalkan kalimatnya yang pertama, kalimat yang kedua. Nah, ini bagaimana? Apakah yang kalimat pertama itu bisa ini adalah jenisnya kata apa? Yang kedua itu jenisnya kata apa? Nah, ini adalah ambiguitas. Tantangannya adalah ambiguitas seperti itu. Ya, jadi task, ya, pekerjaan dari post-tagging yaitu inputnya adalah sebuah kalimat, ya, di mana kalimat itu terdiri dari kata-kata. Kalimat itu terdiri dari rangkaian kata-kata. Kemudian ini adalah inputnya. Kemudian outputnya, ya, outputnya itu adalah memberi label atau tag, ya, label post atau post tag untuk setiap katanya, ya, untuk setiap kata. Jadi sebagai contoh ini adalah inputnya. Ini inputnya kalimat seperti ini. Pemerintah Kota Delhi mengerahkan monyet untuk mengusir monyet-monyet lain yang berbadan lebih kecil dari arena pekan olahraga persemakmuran. Ini contoh inputnya. Kemudian contoh outputnya, contoh keluarannya itu dihasilkan untuk setiap kata itu adalah label postnya. Jadi pemerintah adalah NNP, kota adalah NNP, Delhi adalah NNP, mengerahkan adalah VB, dan seterusnya sampai misalkan titik yang akhir itu adalah Z, ya, seperti itu. Jadi ini adalah task
atau pekerjaan post tagging itu adalah input dan outputnya seperti itu. Kemudian tadi dikatakan bahwa tantangan untuk task post tagging ini adalah adanya ambiguitas ya. Jadi ada sebuah kata yang dia mempunyai bisa lebih satu jenis kata ya. Ini misalkan contohnya adalah di brown corpus ya. Di brown corpus, di mana di brown corpus itu ada 45 tags ya. Di brown corpus itu ada 45 tags, di mana ada banyak kalimat yang sebanyak ini 38.000 lebih itu hanya satu tag saja. Artinya di dalam kalimat apapun kata tersebut, yang kata-kata yang 38 ribuan ini, itu pasti tagnya itu saja. Tapi yang ambigu itu juga banyak ya. Ada 6.000 lebih yang mungkin dia mempunyai 2 tag ya. Ada 1.600-an yang 3 tag dan seterusnya, bahkan sampai yang bisa 6 tag, bisa yang sampai 7 tag, 8 tag, dan 9 tag ya. Jadi ini adalah menggambarkan adanya ambigu ya, yang bisa terjadi di kata-kata, di contoh di sini adalah di brown corpus. Ya, kemudian bagaimana kesulitan atau seberapa sulit task post tagging ini? Ya, beberapa kata hanya mempunyai satu post tag ya, ini adalah contohnya. Ada di sini misalnya adalah Budi. Nah, Budi misalkan itu NNP dan seterusnya contohnya. Kemudian kata-kata lain yang sangat umum dijumpai yang mempunyai juga satu post tag ya. Kemudian seberapa bagus, seberapa efektif performasi post tagger saat ini. Nah, ini ada sekitar 97%, jadi cukup tinggi untuk post tagger bahasa Inggris. Sedangkan penggunaan yang metode baseline, yaitu metode yang sederhana, itu sebenarnya juga sudah menghasilkan 90%. Apa yang dimaksud dengan metode baseline di sini? Yaitu setiap tag ya, atau setiap kata ya, itu diberi label dari yang paling sering untuk kata tersebut ya. Jadi misalkan sebuah kata itu sering-seringnya, misalkan kalau katakanlah kata kita lihat ya, misalkan contohnya kita lihat di bahasa Inggris ya, di sini adalah kita lihat wordnet ya. Nah, kita misalkan menggunakan wordnet di sini, kita misalkan kata apa? Kata cat misalkan ini ya. Nah, ini kata cat itu ada yang noun ya, ada yang noun, kita lihat. Kemudian bisa juga kata cat itu sebenarnya verb ya. Tetapi di sini kata cat yang bahasa Inggris ini ya, itu mayoritas adalah noun. Sehingga kalau kita ketemu kata cat dimanapun kita ketemu kata cat, termasuk misalkan ini adalah contoh-contoh ada di sini ya, ada contoh-contoh apa kalimatnya, kita lihat ya. Misalkan di sini kita lihat ya, di sini ada contoh-contohnya, kalimat-kalimatnya. Misalkan ini adalah kalimat ya, atau mungkin kalimatnya ini ada kata cat ya,
Kemudian contoh yang lain, di sini ada kata cat. Kemudian di sini ada kata cat yang digunakan untuk di sini. Nah, semua itu kita anggap sebagai noun, meskipun kenyataannya sebagian sebagai verb. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, jadi baseline atau metode yang sederhana di sini itu dengan cara semua kata itu dilabelin dengan yang paling sering. Itu kemudian yang untuk unknown ya. Untuk unknown word ya. Untuk unknown word itu juga dilabeli dengan tag yang paling sering muncul ya, biasanya kalau di bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hampir semua bahasa ya, itu noun. Jadi kalau kita tidak tahu kata tersebut, kita tidak tahu ada di daftar kita, belum ada dia itu misalnya dia itu postnya apa ya, labelin aja noun. Itu akurasinya dengan baseline 90%. Nah, kemudian untuk pendekatan dalam proses post tagging ini ada secara umum ada 2. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, di video berikutnya.